Hanya kalau Allah memilih Anda untuk bisa melakukan kebaikan, banyaklah mensyukuri itu nikmat. Jangan sampai diganti oleh Allah dengan orang lain. Kalau sudah diganti oleh Allah dengan orang lain, kita yang akan merugi. Sebabnya apa? Kita tidak mensyukuri karunia Allah. Kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dari karunia, kerinduan untuk melakukan kebaikan. Alangkah banyaknya, telah banyak. Qasomna, telah aku hancurkan, aku binasakan, min qaryatin qaryah, kampung, maksudnya penghuninya orang-orang yang tidak beriman. Kanat dhalimatan, kaum yang membangkang. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut, dan seterusnya, yang membangkang, melawan, dihancurkan. Wa ansa'na ba'daha qauman akharin, dan setelah itu aku hadirkan kaum yang lain. Dan juga dalam ayat lain disebutkan tentang Allah akan mengganti orang-orang yang tidak mau dipilih oleh Allah. Jika ada orang diberi oleh Allah kerinduan melakukan kebaikan, lalu dia tidak mensyukuri, atau kalau Imam Haddad menyebutkan ada suatu ketika di dalam hati seorang manusia itu ada namanya al-ba'ith. Al-ba'ith itu adalah sesuatu yang dirasakan di dalam hati untuk melakukan kebaikan, lintasan melakukan kebaikan. Itu akan datang sekali dan akan pergi kalau tidak kita sambut. Jadi tiba-tiba saja mungkin Anda, waktu Anda lagi duduk begini, tiba-tiba ingin melakukan kebaikan. Itu namanya ba'ith. Pembangkit Anda untuk melakukan kebaikan. Dari hati kecil itu. Bahkan itu biarpun orang penjahat kelas berat pun kadang datang itu. Cuman kadang di saat seseorang tidak segera menyambut itu, keinginan melakukan kebaikan, menunda sedikit saja sudah ditumpuk oleh hawa nafsunya. Sehingga yang semula ingin sedekah, ternyata menjadi berubah. Ingin melakukan kebaikan, menjadi tidak melakukan kebaikan. Sehingga sampai dikisahkan satu orang, suatu ketika, orang tersebut sangat menghindar dari hal yang makruh. Pantang untuk berbicara di toilet. Biarpun berbicara di toilet adalah tidak haram, makruh. Makruh. Haramnya adalah waktu keluar sesuatu lalu membaca zikir, itu kan haramnya di situ saja. Kalau orang ngomong di toilet, di saat dia duduk di toiletnya, jongkok di toiletnya, maka itu makruh. Hendaknya dia tidak banyak ngomong. Suatu ketika ada satu orang yang biasa menghindari dari kemakruhan. Tiba-tiba teriak dan berkata, anakku fulan, 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 fulan. Anaknya lalu bergegas datang. Kaget ayahnya tidak pernah bersuara di toilet. Kenapa hari itu bersuara? Khawatir ada ular, perlu pertolongan dan sebagainya. Iya abah, ada apa abah? Tolong nak, waktu aku lagi duduk di sini aku ingat. Lalu aku ingin berderma. Tolong cepat ambil uang di bawah kasurku itu. Segera keluarkan, takut berubah aku keluar dari kamar mandi nanti. Jadi ingin menyambut keinginan baiknya itu. Jangan menunda. Kalau Anda mungkin pakai handphone, titip aja. Istriku tolong saya tadi waktu jalan lihat orang fakir kok pengen sedekah. Segera keluarkan sekarang, jangan nanti. Nah, ini. Jadi ingin berbuat baik itu jangan menunda nanti. Itu ba'is Allah panggil. Ingin melakukan kebaikan, ingin menghadiri pengajian langsung bismillah saya ingin menghadiri pengajian. Pesan, ya akhi tolong nanti ingatkan saya. Pengen bangun malam, pengen lakukan kebaikan, jangan ditunda. Itu ba'is. Dan di saat lintasan yang Allah kirim kepada seorang hamba itu kok tidak disambut, akan dicabut. Dan mungkin tidak akan datang lagi setelah itu. Sehingga itu muqaddimah kalau dia dipilih oleh Allah. Nah di saat dia sudah tidak peduli dengan karunia agung ini akan dicabut oleh Allah. Sehingga setelah itu dia tidak lagi menginginkan kebaikan. Setelah dia menginginkan kebaikan, ketahuilah. Dia menjadi orang yang tidak baik. Setelah menjadi orang yang tidak baik akan diganti oleh Allah. Dengan satu kaum yang lebih bagus dari mereka. Makanya kalau Allah memilih Anda untuk bisa melakukan kebaikan, banyaklah mensyukuri itu nikmat. Jangan sampai diganti oleh Allah dengan orang lain. Kalau sudah diganti oleh Allah dengan orang lain, kita yang akan merugi. Sebabnya apa? Kita tidak mensyukuri karunia Allah. Kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dari karunia, kerinduan untuk melakukan kebaikan.
Jadi jangan sampai ya kalau kita punya kerinduan kebaikan, Anda tunda-tunda. Biasanya berubah. Jangankan kok yang gede banget. Anggap saja, mohon maaf ini contoh saja. Tadi Anda mau di sebuah masjid atau majelis, Anda sudah niat mau sedekah, tidak banyak-banyak juga, cuma 5.000, 10.000 ya. Bawanya duit cuma itu saja. Ya kan? Cuma tadi Anda lupa tidak memasukkan kotak amal. Duduk begini. Tahu-tahu ingat, aduh pulang saya mau beli kerupuk. Batal. Jadi kerupuk nantinya. Lintasannya sudah berubah. Saya ini mau beli kerupuk. Ya jadi, karena gampang, hati ini begitu mudah untuk berubah-ubah. Sehingga kebaikan yang sudah Allah kirim kepada hati kita, segera sambut. Juga menjadikan, membuahkan kebaikan yang banyak lagi. Inilah, jadi jangan sampai nanti diganti oleh Allah kelompok yang lain. Masjid di samping rumah Anda harus jadi. Madrasah di samping rumah Anda harus jadi. Maka jangan sampai yang dipilih oleh Allah bukan Anda yang membangun masjid itu. Karena masjid itu harus jadi. Allah tentukan masjid harus jadi. Dengan masjid yang megah, masjid yang bagus, masjid yang bermanfaat. Di saat Anda melihat yang semacam itu, ini Anda latihan dalam melakukan kebaikan. Setiap ada program kebaikan, lintaskan di hati Anda, ya Allah pilih saya untuk bisa berjuang di dalamnya. Itu musola di samping rumahku, ya Allah. Saya tidak punya duit hari ini, ya Allah. Setiap malam, ya Allah. Setiap hari aku melihat, melewati masjid itu yang dibangun. Madrasah yang dibangun, pesantren yang dibangun, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk berjuang di dalamnya. Yang belum diberi oleh Allah rizki, tapi sudah tergerak hatinya. Aku ini menjadi pejuang. Karena masjid itu harus jadi. Sudah ditentukan Allah tahun berapa, sudah jadi. Dan alangkah sedihnya jika masjid semegah itu, Anda tidak punya andil di dalamnya. Tak taunya Allah kirim orang dari jauh. Dari tempat yang berbeda-beda. Ternyata kita tetangga masjid tidak pernah peduli. Na'udzubillah. Bukankah kita orang yang menjadi paling rugi? Makanya menghadirkan lintasan-lintasan kemuliaan di dalam hati itu penting. Jika Anda melihat orang fakir di kiri kanan Anda melihat orang fakir di kanan rumah Anda harus berpikir, ya Allah, hari ini aku nggak mempunyai apa-apa. Berikan padaku rezeki, ya Allah, aku ingin bantu mereka. Jangan cuek. Karena di saat Anda rindu ingin membantu, maka sesungguhnya itu adalah pesan kemuliaan yang Allah hadirkan di hati Anda. Di saat Anda sambut itu semuanya, Allah akan mudahkan Anda untuk melakukan kebaikan. Anda dipilih menjadi orang baik. Apapun. Nah ini kaidah. Di dalam Anda ingin menjadi baik, jangan sampai diganti oleh Allah dengan orang lain. Sementara Anda sudah melihat itu kendaraan mewah. Namanya pesantren, namanya masjid, namanya madrasah, tempat-tempat kebaikan. Itu adalah kendaraan istimewa untuk meluncur menuju surga. Tapi ternyata Anda tidak rindu untuk menaikinya. Ini yang mengerikan. Bahkan mungkin di samping. Bahkan ada lagi yang malah mengganggu. Mempersulit urusan-urusan semacam itu. Na'udzubillah. Ada loh ya, bayangkan. Masjid dibangun, ada yang ribut terus kita. Padahal seorang muslim dia. Seorang muslim dia. Ribut saja, merasa terganggu dengan truk pasirnya yang kebetulan lewat di rumahnya. Masya Allah, na'udzubillah. Bagaimana ada orang seperti itu? Ayo. Sementara yang lain orang berbondong-bondong untuk berjuang. Dan kadang juga kami guyonan, kalau kami berada di sebuah pesantren. Di sebuah pesantren, ada sebagian orang. Di sebuah pesantren itu hanya menitipkan anaknya saja. Tapi tidak ada kerinduan di hatinya. Untuk bisa menjadi bagian daripada pesantren tersebut. Kadang kami ingatkan di sebuah pesantren misalnya. Lihat, yang membangun pondok ini ternyata ada orang-orang yang membangun pondok pesantren. Bukan karena anaknya ada di pondok. Bukan karena keponakannya ada di pondok. Karena dia rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana yang anaknya di dalam pondok tersebut tidak rindu untuk membangun? Sekeras apa itu hatinya? Keras sekali hatinya. Orang lain tidak punya anak di tempat tersebut. Orang lain tidak punya keponakan di tempat tersebut. Tidak punya keponakan. Tapi dia rindu ingin berbuat baik. Itulah manusia pilihan Allah. Lagi itulah cara Allah mengganti. Sehingga yang anaknya dia, mungkin anaknya 10 di pondok itu, belum tentu tergerak hatinya membantu. Sementara di sana orang itu diganti oleh Allah, bayangkan. Logikanya adalah yang punya anak di tempat tersebut atau tetangga masjid tersebut ada orang yang paling semangat untuk membantu masjid, untuk menolong masjid. Kalaupun tidak dengan uangnya, paling tidak buat nasi bungkus dan untuk yang kerja, paling tidak memfasilitasi parkir untuk macam-macam untuk menjaga dan sebagainya. Cuma di saat ada kerinduan yang Allah kirim di hatinya, tidak ia perhatikan, dicabut lagi oleh Allah sehingga dititipkan Allah di tempat yang lain. Orangnya jauh.
Tidak pernah kenal dengan pondok tersebut. Tidak pernah kenal dengan masjid sebelumnya. Hanya mendengar berita sekali, langsung transfer uang sebanyak-banyaknya. Dia selamat karena dipilih. Itulah cara Allah mengganti, unik. Maka jangan sampai kebaikan yang sudah Allah tawarkan kepada kita, lalu ditarik kembali, lalu diberikan kepada yang lainnya. Ini, katakan bahasa di sini adalah, dulu ada, sudah dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak mensyukuri. Ada nabi tidak mensyukuri nabi. Nabi dimusuhi. Petunjuk yang dihantarkan dikirim oleh Allah tidak diterima. Allah hancurkan mereka. Kana dhalimatan, zalim mereka. Tidak peduli dengan kebaikan yang Allah kirimkan. Wa ansya'na ba'daha qauman akharin wa ansya'na ba'daha qauman akharin, dan kami hadirkan kaum yang lainnya. Seperti itu kisahnya dalam diri kita, rumah kita, masyarakat kita. Maka dari itu wahai hamba Allah, ayo Palestina pasti ditolong oleh Allah. Secara langsung atau melalui hamba-hambanya. Maka jangan sampai di saat penjuru dunia orang menolong Palestina, Anda tidak dipilih oleh Allah. Masjid ini, pondok pesantren ini terus berkembang. Jangan sampai Allah mengirim hamba-hamba terkasihnya ke tempat ini, lalu Anda tidak dipilih oleh Allah. Masjid di kiri kanan rumah Anda, apa yang telah Anda berikan untuk mereka, untuk masjid itu? Ayo, kita merenung. Musola di samping rumah Anda. Pesantren putra-putri Anda yang putra-putri Anda sekolah di situ. Sejauh mana Anda berkorban untuk mereka? Jangan sampai Anda tidak dipilih oleh Allah, lalu Allah memilih yang lainnya. Diganti dengan kauman akharin, orang lain yang dipilih oleh Allah, lalu kita ditinggalkan. Na'udzubillah. Semoga Allah memilih kita. Merindukan kepada kita kebaikan. Kemudian mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dipilih menjadi ahli kebaikan. Dan seterusnya akan dipilih dengan kemudahan-kemudahan melakukan kebaikan. Hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.